Halo para pemirsa, ketemu dengan channel Amar Ma'ruf Media Sosial Suyanto.id, merupakan channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat, lifelong learning channel. Jadi kita di sini yuk kita kumpul-kumpul berdiskusi dan berbagi pengetahuan. Nah, kali ini kita berada di episode 3. Kita berbicara mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Ini adalah tren pembelajaran terkini di dunia pendidikan kita. Nah, narasumbernya adalah kita, teman kita, dan juga sekaligus editor channel yang merupakan guru inovatif dan kreatif nasional dalam desain pembelajaran. Dan inilah bersama kita, di samping saya sudah ada Mas Heri Teguh Wiono dari SMP Negeri 2 Karanganyar, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Nah, jangan lupa klik subscribe para guru, calon guru, termasuk para peserta PBG Prajabatan untuk pengayaan pengetahuan. Saya kira mungkin perlu untuk mengikuti video ini. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Injing, sehat selalu, Prof. Terima kasih dan sehat juga Mas Heri ya di Ngawi. Ye. Nah, Mas, kemarin kita sudah berhasil cara mengidentifikasi bagaimana learning style belajar, gaya belajar siswa kita, apakah auditory atau auditif dan apakah kinestetik misalnya saja. Nah, kali ini kita akan memberitahu atau berdiskusi mengenai bagaimana implementasi pembelajaran yang berdiferensiasi. Mas Heri, gimana Mas Heri? Baik, terima kasih sekali, Prof, atas kesempatan di session ketiga ini, Prof. Jadi memang terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, jika saya koherensikan dengan pertemuan kita kemarin, Prof, jadi ada 3 hal. Yang pertama adalah diferensiasi konten, kemudian proses dan diferensiasi produk, di mana sebelum melaksanakan diferensiasi dalam kegiatan pembelajarannya, seorang guru harus menetapkan tujuan pembelajaran dan juga menetapkan bagaimana 3 hal tersebut dilaksanakan. Ya, oke. Itu melalui pemetaan kebutuhan belajar dulu, Prof. Nah, sekarang kita akan menganalisis bagaimana sih penerapannya, Prof. Nah, sebelum Oke. ke penerapannya itu, tentunya dari 3 hal diferensiasi yang saya sebutkan tadi, ada lagi dalam buku terbaru yang saya pelajari di buku Sekolah Penggerak, itu ada diferensiasi yang namanya diferensiasi sumber belajar, Prof. Oke. Jadi nanti kita juga menyangkut bagaimana memfasilitasi dari sebuah ruang kelas pembelajaran itu dengan fasilitas media atau lingkungan pembelajaran yang mendukung. Nah, nanti kita juga akan masuk ke pembelajarannya. Salah satu kuncinya kan guru harus bisa merencanakan ini, Prof. Ya, ya, Mas, sebentar, Mas. Saya interupsi ya. Jadi, merencanakan membuat modul tentu saja karena berdiferensiasi ini harus berbasis pada diagnostik terhadap gaya belajar anak-anak itu. Betul nggak? Sangat betul sekali, Prof. Jadi nanti kita dalam membuat perencanaan itu kuncinya adalah dalam, kalau dulu istilahnya RPP, tapi di kurikulum Merdeka adalah modul ajarnya. Nah, nanti di modul ajar itu akan kita sematkan bagaimana setiap pertemuan itu, apakah dimulai dari diferensiasi kontennya itu atau prosesnya, tetap mengakomodir bagaimana hasil analisis kebutuhan belajarnya. Nah, ini akan saya izin share, Prof, untuk Ya, contoh modul ajarnya, Prof. ya, monggo Mas. Sudah disiapkan. Bisa share. Oke. Dan para pemirsa sambil menunggu, ini pembelajaran berdiferensiasi ini adalah sangat dibutuhkan untuk guru yang profesional di masa modern saat ini. Inilah modulnya.
Kita lihat bersama dan kita kaji bersama narasumber kita Mas Heri Teguh Wiono SPD. Nah, dari modul ajar ini tentunya kita akan belajar bagi teman-teman yang ingin tertarik bagaimana modul ajar itu sebenarnya adalah sama dengan RPP ya. Depan juga teman-teman yang ikut mahasiswa PPG Prajab nanti bisa melihat ini. Ya, ini yang pertama adalah identitas dari modul itu. Kemudian terkait dengan identitas tersebut, tentunya kita ada domain konten yang akan kita sampaikan dalam pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri. Di sini sudah saya sebutkan. Dan juga kita cantumkan dari profil pelajar Pancasila yang akan dicapai dalam pembelajaran diferensiasi ini yang mana? Karena profil pelajar Pancasila ada 6. Nah, ini saya memilih di dalam modul ajar itu 2. Yang pertama adalah gotong royong, yang kedua adalah kreatif. Nah, teman-teman nanti bisa menuliskannya 2 langsung saja. Tapi kalau saya, sambil kita bisa belajar dan menghafalkan untuk memahami profil pelajar Pancasila, saya sebutkan, tapi ini saya kasih tanda khusus atau saya centang untuk profil pelajar Pancasilanya. Kemudian sarana prasarana, dan ini ada bagian target peserta didik, karena ini adalah diferensiasi, maka nanti kegiatannya adalah mengakomodasi profil belajar auditori, visual, dan juga kinestetik. Nah, mungkin sampai di sini dulu, Bro. Ya, ya, oke. Jadi apa? Ini modul seperti ini dikomunikasikan terhadap siswa, nggak, Mas, supaya siswa aware, sadar. Oh, kita akan menuju ke sana. Ibaratnya orang bepergian ya seperti naik pesawat itu. Ada point of departure dan point of arrival. Dari mana kita berangkat, menuju kemana, dan turun di mana. Gimana ini? Modul ini perannya seperti apa dalam belajar berdiferensiasi ini? Diapakan itu? Ya, baik, Bro. Jadi sebelum kita memberikan pembelajaran yang real terkait diferensiasi ini, di tahap sebelumnya kan kita ada tahap pra pembelajaran dengan menganalisis kebutuhan belajar. Jadi siswa yang sudah kita analisis kan sudah tahu kelompoknya, dan nanti kita dalam pembelajaran kita lanjutkan seperti kayak kita punya maps atau peta, Bro. Misalnya dari Solo ke Jogja. Jadi anak-anak ini kita dari Solo dulu. Nah, nanti kita dalam proses ke Solo kan ke Jogja itu melewati Klaten. Nah, sama kita sampaikan dulu tujuan pembelajarannya. Ya. Kemudian biar anak nanti tidak kaget, kita kasih pemahaman bermakna. Jadi maksud pemahaman bermakna ini siswa sudah punya gambaran setelah Ya, mempelajari materi terkait pengaruh lingkungan dengan pembelajaran berdiferensiasi ini, siswa dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Nah, ini tercermin di sini, Prof. Diferensiasinya dari pertemuannya ini seperti pendahuluan, kemudian kita kasih ice breaking ya, Prof ya. ya, Jadi dalam ice breaking ini juga ada pengaruhnya terhadap KSE, Prof. KSE itu adalah kompetensi sosial emosional, Prof. Ya, oke. atau istilahnya self environment learning atau SEL seperti itu. Walaupun ini tidak lama, jadi tidak ujuk-ujuk kita langsung mengelompokkannya, diferensinya ini tidak. Kita kasih ice breaking, dan terutama ada yang namanya pertanyaan pemantik ini. Ya, jadi ini. Jadi dengan pertanyaan pemantik ini siswa akan menjadi terstimulasi. Ya, seperti itu. Nah, nanti kegiatannya di LKPD, Bro. Ya, Oh, atau lembar ya, ini ya, ya. kegiatan peserta didik. Nah, ini di sini, Bro. Langkah pertama, saya melaksanakan diferensiasi konten. Jadi di sini bagi siswa yang profil belajarnya auditori bisa mendengarkan tayangan suara atau video. Nah, yang visual melihat gambar yang terkait dengan lingkungan dan buku yang kita sediakan, Prof. Ya. Ya. Kemudian siswa yang kinestetik bisa melihat lingkungan di sekitar kelas, tapi kita tetap memberikan arahan waktu dan durasinya. Nah, di sini. Nah, lalu kita masuk ke diferensiasi proses itu, Prof. Nah,
Ini karena kita dalam satu pertemuan tidak bisa langsung ketiga-tiganya, Prof. Kita tidak mesti 3 diferensiasi itu kita laksanakan sekali waktu, Prof. Bisa mengambil 1 atau 2 di antara 3 tersebut. Nah, saya menempatkannya di pertemuan kedua tentang diferensiasi produk. Ya, ini memaparkannya, ini kegiatan siswanya, bagaimana seterusnya. Kemudian ada bahan ajarnya yang kita amati apa saja. Kemudian kita nanti akan ada lembar observasinya. Dan ini Prof, saya akan menanyakan hasil dari diferensiasi dari produknya. Ini izin saya share screen sebentar. Ya, oke. Dan menurut pengalaman Mas, sambil di situ, anak-anak itu, kita kan sebelum ini mengadakan diagnostis tesnya itu. Ada nggak kesalahan kita untuk menempatkan anak yang harusnya auditory ditempatkan di kinestetik? Pernah nggak ada? Pernah nggak menjumpai hal seperti itu? Ya, baik Prof. Jadi dalam sebuah kegiatan apapun penelitian namanya kesalahan pasti ada Prof. Tetapi kita akan berusaha meminimalisirkan bagaimana siswa menetapkan posisinya termasuk auditori, visual maupun kinestetik. Dan di sini kita juga bisa tidak sendiri, Prof. Kita bisa bekerja sama kolaborasi dengan guru mitra yang sejawat ataupun guru BK. Sehingga dari, ya Prof, jadi dari hal tersebut kolaborasi dengan guru lain dalam pemetaan kebutuhan belajar, insya Allah akan mengurangi sedikit persentase kesalahan dalam penentuan analisis kebutuhan peserta didiknya, Prof. Oh ya bagus bagus. Sangat bagus itu anunya upayanya Mas. Nah, yang ini gimana ini? Ya gambar ini. Untuk hasil diferensiasi produk itu tidak sama Prof antara anak yang kinestetik maupun yang visual ya. Kalau yang anak yang kinestetik tidak mau berubah atau tidak mau diam ya Prof bergerak ini dalam materi interaksi makhluk hidup ini mereka memaparkan seperti sosiodrama, Prof. Seperti ini, terkait dengan rantai makanan seperti itu. Tetapi anak-anak yang auditori dia bisa memaparkan, menjelaskan dalam bentuk vlog sederhana seperti itu. Dan ini ada yang unik terkait dengan anak yang juga visual dan juga ada juga yang gabungan kinestetik ini membuat seperti diorama, Prof. Ini. Jadi ini kalau diputar produk ini akan tahu makhluk hidup itu masuk bagian mana dan ini ada interaksi rantai makanan dan ini saya kaitkan ada ya anak atau kelompok yang mungkin di atas rata-rata karena ini juga diferensiasi tidak harus produknya sama, Prof. Ada anak yang bisa membuat materi siklus air saja, Prof. Di sini dioramanya ini 2 dimensi. Tetapi ada kelompok yang bisa membuat diorama menggabungkan rantai makanan itu dengan siklus air. Dan saya juga menekankan Prof di sini keunikan dalam pembelajaran karena di kurikulum Merdeka ini adalah mengaitkan dengan kondisi lingkungan sekolah karena kita dekat Bengawan Solo, sosiokulturnya seperti itu. Anak-anak saya tekankan yang menguap itu jangan hanya laut saja, tapi air Bengawan Solo. Menguap, kondensasi dan seterusnya. Ya, dengan contoh yang dekat dengan mereka itu lebih lebih paham, lebih ngeh bahwa di lingkungannya itu ada proses-proses yang sebenarnya terjadi dan kadang tidak disadari seperti kondensasi, penguapan, kemudian ya rantai pasok makanan dan sebagainya itu, gitu Mas ya? Ya betul sekali Prof. Jadi saat learning by doing itu siswa sebenarnya sudah tahu mengalami apa yang di sungai, misalnya ada rantai makanan dari Enceng Gondok, kemudian ada ikan-ikan yang khas di Bengawan Solo itu, mereka bisa mengaitkannya ya, sehingga secara tidak langsung dalam pembelajaran berdiferensiasi ini kita juga memberikan konstruktivisme pada siswa, Prof. Siswa belajar, kita kasih eksplorasi, tetapi kita
istilahnya tidak hanya melepaskannya saja, tapi kita tetap memberikan arahan yang sesuai dengan kompetensi, minat, dan bakat mereka. Demikian, Prof. Ya, oke lah. Baiklah, Mas. Saya kira penjelasannya sudah komprehensif. Mudah-mudahan para guru mau melakukan sesuatu, karena bagaimanapun baiknya perencanaan itu, kalau tidak diimplementasikan itu sama dengan bohong. Ya, oleh karenanya terima kasih ya Mas Heri sudah memberikan contoh-contoh, dan kelihatannya tentu saja ini masih bisa ditindaklanjuti untuk minggu yang akan datang. Dan maksud saya, stay tune di channel ini, saudara-saudara, para guru dan para calon guru, supaya Anda semua tetap profesional. Terima kasih Mas Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.